Baik, silahkan yang sudah masuk, tolong dicek, dites dulu apakah suaranya jelas atau tidak. Baik, silahkan sambil menunggu yang lain untuk bergabung bersama kajian 2021 Yayasan As-Salam. Yang sudah bergabung, tolong untuk beri komentar apakah suaranya jelas. Baik, kita mulai ya sambil menunggu yang lain. Silahkan nanti yang ada ketinggalan materi paparan materi yang ketinggalan nanti bisa dilihat ulang. Baik, agar waktunya lebih efektif kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang senantiasa setia kepadanya, kepada para sahabatnya yang senantiasa berjuang untuk agama, dan tabi'in serta kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan umat yang senantiasa mengimani, mengamalkan, dan memperjuangkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman assalam semuanya. Alhamdulillah di tahun 2021 ini di bulan 2 Yayasan As-Salam kembali membuka kajian keislaman yang sebelumnya alhamdulillah sudah dilaksanakan ketika di bulan Ramadan. Itu dilaksanakan kajian kitab Tuhfatul Atfal. Insya Allah nanti kedepannya akan ada kajian-kajian keislaman yang lain, tentunya dengan materi-materi yang insya Allah update, insya Allah juga untuk sebagai materi yang merupakan amalan kita sehari-hari. Karena segala perbuatan kita di dunia ini memang terikat dengan aturan-aturan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman assalam semuanya, pada kesempatan kali ini ada perubahan jadwal yang tadinya akan membahas tentang bulan Rajab, keutamaan bulan Rajab, tapi ada perubahan jadwal ya, yang tadi sudah masuk daftarnya ke nomor, mungkin nanti insya Allah di lain waktu akan dibuka kembali kajian untuk materi tentang bulan Rajab insya Allah. Untuk sekarang insya Allah akan membahas tentang ilmu faraid ya, dengan tema kecilnya yaitu permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena yang pertama, banyak terjadi perselisihan. Yang namanya harta tentu ini menjadi amanah, bisa menjadi fitnah, bisa menjadi berkah. Tergantung kita menjalankannya apakah sesuai dengan syariah atau tidak. Nah, kemudian banyak terjadi perselisihan. Kenapa? Karena ketika pewaris wafat dan meninggalkan harta, kemudian ahli warisnya tidak tahu menahu tentang pembagian harta waris, bahkan yang lebih parahnya lagi itu bukan hanya tidak tahu, tapi tidak ingin
dibagi waris dengan ketentuan-ketentuan yang ada, inginnya dengan ketentuan-ketentuan sendiri menurut akal pikirannya, sehingga tak jarang terjadi permasalahan, pertikaian, bahkan perpecahan antara keluarga. Kenapa antara keluarga? Karena salah satu sebab adanya hak waris itu adalah al-qarabah, adanya hubungan kekerabatan. Maka dari itu kita akan angkat tema yang memang ini sering terjadi di masyarakat. Tentunya tema ini bukan berarti merupakan suatu pembatas, dalam arti pembatas tidak ada lagi permasalahan selain yang dibahas, bukan seperti itu. Tapi ini hanya gambaran saja yang sering terjadi, yang sering saya temukan di masyarakat, yang sering terjadi perselisihan terkait hal waris. Nah, tentu sangat besar kemungkinan adanya permasalahan-permasalahan yang lain. Dan juga di setiap daerah pasti berbeda. Daerah kota A dengan kota B pasti ada perbedaan, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya persamaan permasalahan tentang hal waris ini. Kemudian yang kedua, kebanyakan orang menganggap tabu jika kita membicarakan hal waris. Seolah-olah ketika kita bicara hal waris di keluarga almarhum, tentunya ya sesudah pengurusan jenazah, sesudah doa tahlil dan seterusnya, sudah beres, kemudian kita membicarakan tentang waris, itu seolah-olah dianggapnya tabu. Kenapa? Karena masalah waris ini kan masalah antara siapa yang berhak mendapatkan harta yang tadinya bukan milik kita, gitu. Yang tadinya bukan milik ahli waris. Jadi seolah-olah ini merampas dalam tanda kutip, ya. Seolah-olah dipandang rakus, ingin harta, ya. Sehingga membicarakan waris itu dipandangnya hal yang tabu, gitu. Padahal ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar harta-harta yang ditinggalkan itu ada yang memiliki kemudian dikelola. Nah, yang ketiga, kenapa kita mengangkat tema ini? Karena hikmah dari belajar ilmu waris itu adalah kita ingat bahwa kita tidak akan selamanya ada di dunia. Jadi harta yang kita kumpulkan, yang kita cari dari pagi sampai sore, bahkan ada yang sampai malam, bahkan mungkin ada yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, itu tentunya tidak akan kita bawa. Tentu ketika ada harta yang ditinggalkan, itu akan menjadi milik orang lain, bukan milik kita. Tidak akan bawa semuanya. Yang kita bawa, yang kita rasakan manfaatnya, yaitu apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita sedekahkan. Itu yang akan kita rasakan. Maka dari itu ketika kita bicara waris, otomatis kita harus sadar bahwa hidup ini tidak selamanya, dan harta yang kita tinggalkan itu, yang dicari terus menerus, kemudian kita tinggalkan karena kita telah wafat, itu akan dimiliki oleh orang lain. Nah, maka dari itu mudah-mudahan dengan adanya pembahasan ini ada hikmah yang lain, yaitu diantaranya adalah kita tidak cinta pada dunia, sehingga kita menghalalkan segala cara dalam mencari dunia. Kemudian yang keempat, kenapa kita mengangkat tema ini? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ta'allamul faraid wa 'allimuha, fa innahu nisful ilmi wa innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati." Jadi ilmu waris ini ilmu yang akan dilupakan orang, ilmu yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dengan cara diwafatkan orang-orang yang paham tentang waris, atau misalkan memang masyarakat sudah tidak ingin diatur dengan aturan waris yang merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu waris ini sangatlah penting. Nah, mudah-mudahan dalam kajian ini kita termasuk orang-orang yang terus menghidupkan ketentuan-ketentuan waris ini,
dan mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkannya. Nah, lantas apa saja permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di masyarakat tentang hal waris ini? Yaitu yang pertama, menyamakan bagian antara laki-laki, anak laki-laki dan perempuan. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Jadi bagian perempuan itu ya, jadi setengahnya dari bagian laki-laki. Nah, kenapa banyak dipermasalahkan? Karena seolah-olah ini dianggapnya tidak adil. Padahal perempuan juga ada peluang untuk mendapatkan setengah dari harta waris. Ketika kapan? Ketika tidak ada anak laki-laki. Itu perempuan berhak mendapatkan setengah dari harta warisnya. Nah, tapi ketika berbarengan dengan anak laki-laki, maka perempuan itu menjadi asobah atau sisa. Sehingga perbandingannya yaitu yang tadi, perempuan itu setengah daripada laki-laki. Nah, alasan kenapa ingin disamakan antara laki-laki dan perempuan, karena itu tadi, karena keadilan. Katanya adil kalau perempuan dan laki-laki mendapat bagian yang sama. Padahal adil menurut siapa? Belum tentu. Meskipun disamakan belum tentu adil. Kenapa? Logikanya seperti ini. Andaikan ada ahli waris 5 orang. Kemudian yang 5 orang ini, anak-anak ini, anak pewaris ini, ada yang memang sudah menikah, ada yang hidup di luar kota, ya, rumah tangga di luar kota, ada juga yang masih kecil, ada juga yang belum menikah, katakanlah seperti itu. Kemudian menurut anak yang pertama, ingin dibagi waris sudah, karena anak yang pertama seolah-olah paling bijaksana, sehingga ia menyampaikan biar adil, kita bagi rata saja. Ceritanya 500 juta ya umpamanya harta warisnya, 500 juta atau 5 miliar ya, 5 miliar. Ya sudah, kita bagi rata saja, semua dapat 1 miliar. Anak yang kecil dapat 1 miliar, yang belum menikah dapat 1 miliar, yang di desa bersama orang tuanya dapat 1 miliar, yang di kota sama. Semua dapat 1 miliar. Apakah adil? Tentu menurut orang itu saja adil, tapi menurut anak yang lain belum tentu. Menurut anak yang belum menikah tidak adil. Kenapa? Kakak memang sudah menikmati harta orang tua sejak dulu, sudah lama. Wah, hidupnya juga memang sudah paling dulu kan hidupnya juga, otomatis menikmati bersama harta orang tua itu sudah lama. Sementara saya masih beberapa tahun saja menikmati harta orang tua ketika masih hidupnya. Otomatis kakak yang harusnya sedikit. Sementara saya, apalagi saya belum menikah, masih kuliah dan seterusnya, membutuhkan biaya yang banyak. Tentu yang harus lebih besar itu adalah saya. Itu yang adil menurut anak tersebut. Tapi memang itu sudah adil? Belum tentu. Kenapa? Karena datang anak yang dari kota. Kata siapa itu adil? Kamu berada hidup sama orang tua, merasakan harta orang tua, setidaknya dikasih buat jajan dan seterusnya. Tapi saya yang di kota belum pernah merasakan harta dari orang tua. Ya, maka yang seharusnya lebih besar itu adalah yang di kota, bukan yang di desa. Karena yang di desa selama hidupnya sering, ya minimal dikasih apalah gitu, seperti itu logikanya. Tapi memang itu apakah betul adil? Tidak. Ya, jadi kalau misalkan keadilan itu diserahkan kepada masing-masing kepala, maka tentu akan berbeda-beda. Menurut ini yang adil seperti ini, menurut adiknya yang adil seperti yang tadi sudah dijelaskan. Oleh karena itu, adil itu ya menurut Allah. Menurut Allah gimana? Ya ketentuannya yang tadi. Seandainya ada anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama menjadi ahli waris,
maka perbandingannya anak perempuan itu setengah dari anak laki-laki. Jadi kalau misalkan anak laki-laki 1 juta atau 100 juta, berarti anak perempuan setengahnya. Nah, kemudian yang kedua, alasan atau permasalahan yang sering terjadi di masyarakat itu adalah bagi waris ketika masih hidup. Nah, ini bagi waris ketika masih hidup. Gimana ceritanya? Ada yang terjadi, banyak yang terjadi. Karena tidak mau ada perselisihan di antara anak. Orang tua ini sudah tahu bagaimana waris ini berpotensi dalam tanda kutip untuk menjadikan adanya perselisihan, sehingga orang tua yang masih hidup itu berinisiatif untuk membagi hartanya saat beliau masih hidup. Nah, tapi salahnya ini disebutnya harta waris. Kenapa salah? Karena dalam kitab Mughni Muhtaj dikatakan wa'lam annal irsa yatawaqqafu ala salasati umur wujudi asbabihi wa syurutihi wa intifai mawani'ihi. Jadi adanya waris itu harus ada 3 hal. Apa saja? Yaitu adanya sebab-sebab waris. Seperti apa? Adanya ikatan pernikahan, adanya kekerabatan, adanya pembebasan budak, insya Allah ya, pembebasan hamba sahaya. Insya Allah hal ini nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Yang kedua, adanya waris itu jika ada syaratnya. Apa syaratnya? Salah satunya wafatnya pewaris. Ya. Jadi kalau misalkan yang punya harta itu tidak wafat, ya tidak terjadi waris mewarisi. Nah, otomatis jika pembagiannya ketika masih hidup, maka itu dinamakan bukan waris. Tapi apa? Ya nggak jelas, menjadi abu-abu. Apakah waris? Apakah itu akadnya wasiat atau hibah dan lain-lain? Wah, kalau dikatakan waris, tentu tidak akan tidak masuk pada syarat-syaratnya karena masih hidup. Kalau dikatakan wasiat, wasiatnya itu ke anak-anak, karena wasiat kepada anak-anak tidak boleh, tidak diperbolehkan. Kalau dikatakan hibah, ini juga sama. Karena kalau hibah harus sudah ada perpindahan kepemilikan. Kalau misalkan tanahnya dibagikan kepada anak-anaknya, otomatis anak-anak itu berhak untuk menjualnya, menggadaikan, mengelola dan seterusnya. Tapi kan pada kenyataannya ini hanya istilah Sundanya aku-akuan saja, ya, diaku oleh anak-anaknya. Ini untuk si bungsu, ini untuk anak kedua misalkan, ini untuk anak pertama. Tapi pada kenyataannya masih sertifikatnya masih nama orang tua, dikelolanya masih oleh orang tua, ya, penghasilan dari tanah tersebut masuk ke kantong orang tua, berarti secara akad hibah itu tidak sah. Maka menjadi akad abu-abu, nggak jelas. Ya. Ini salah satu permasalahan warisnya. Lalu yang selanjutnya yaitu menunda pembagian waris. Misalkan ketika ada orang tua yang wafat, salah satunya, umpamanya ayahnya wafat, kemudian masih ada ibunya, itu ditunda. Kenapa? Karena itu yang tadi masalahnya, yaitu tabu ketika membicarakan tentang permasalahan waris, menjadi tabu, seolah-olah tabu saja, tidak diungkit, tidak apa-apa, dibiarkan saja. Loh, kan tidak terjadi apa-apa kalau ada pertanyaan seperti itu. Bukankah itu anaknya? Sementara hartanya dikelola dulu oleh ibunya, anak-anaknya masih kecil umpamanya. Ya bisa jadi, tapi ketika harta waris tidak dibagi, ditunda pembagiannya, bisa jadi ada harta yang bukan milik ahli waris, bukan milik ahli waris tersebut, bukan milik istrinya, bukan milik anaknya,
tapi milik ahli waris yang lain, yang malah itu tidak tidak tahu menahu apakah dia mendapatkan hak waris dan tidak. Karena apa? Karena tidak diurus pembagian hak warisnya. Misalkan suami yang wafat, nah, meninggalkan siapa? Istri, 2 orang anak perempuan, 1 orang saudara laki-laki. Nah, kata istrinya, sudah aja, karena anak-anaknya tidak berani membicarakan hal waris, otomatis hartanya dikelola oleh istrinya. Dari hasilnya ya untuk anak-anaknya, prinsipnya gitu. Karena dikelola oleh istrinya, anak-anaknya ya dikasih aja gitu. Padahal ada ahli waris yang tidak kebagian, yaitu saudara laki-laki yang harusnya mendapatkan sisa dari hasil pembagiannya. Karena istri itu kalau ada anak hanya mendapatkan 1/8. Sementara anak yang perempuan itu ada 2, itu hanya mendapatkan 2/3. Sementara sisanya milik siapa? Milik saudara laki-laki almarhum. Nah, jika tidak dibagi, sama saja dengan istri atau anak-anak tersebut memakan harta yang bukan haknya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka penting untuk mengurus pembagian harta waris ini. Nah, kemudian ada yang menyebutkan pembagiannya itu berdasarkan kesepakatan. Karena alasannya asal ikhlas, asal saling ridho, ya, maka berdasarkan kesepakatan saja. Dimusyawarahkan, kamu mau dapat berapa, kamu dapat segini ya, saya dapat banyak ya. Kenapa? Karena yang ngurus orang tua ketika sakit itu saya. Sementara kamu itu cuma datang pas ketika orang tua wafat saja. Biasanya seperti itu. Akhirnya berdasarkan kesepakatan. Nah, memang boleh ada musyawarah. Musyawarah dalam arti kalau ada pertimbangan hal-hal lain, bisa musyawarah seperti misalkan kakaknya atau adiknya yang harus mendapatkan warisan banyak. Kenapa? Karena butuh biaya dan lain sebagainya, sementara kakaknya sudah mapan. Tapi tetap harus dibagi dulu berapa bagian kakaknya, berapa bagian adiknya. Nah, nanti setelah itu terserah mau dihibahkan setengahnya, mau dihibahkan semuanya ke adiknya, itu terserah, dimusyawarahkan. Tapi tetap harus dibagi terlebih dahulu. Karena ancaman untuk tidak mengamalkan ketentuan-ketentuan waris ini sangat berat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha walahu adzabun muhin. Ancamannya tidak main-main gitu. Maka dari itu kalau misalkan ada keinget ya kepada adik-adiknya misalnya yang belum bekerja, masih banyak butuh biaya banyak, maka bisa dibagi dulu, kemudian langsung musyawarah untuk menyepakati bagaimana nih caranya, mau dihibahkan semuanya atau setengahnya dan seterusnya. Jadi tetap harus dibagi dulu. Nah, oke, kemudian yang terakhir ya, sebetulnya banyak ya, ada 10 yang saya rangkum, itu ada malah ada 15 ya. Tapi mungkin kita cukupkan ini saja yang terakhir ya, insya Allah nanti di kajian yang selanjutnya ya, di kajian yang selanjutnya. Kemudian yang terakhir itu dibagi secara adat istiadat. Karena memang di sana adatnya seperti itu di suatu tempat, sehingga ketika ada yang wafat dibaginya berdasarkan adat. Bagaimana seperti itu? Nah, yang harus diingat, kenapa turun ayat waris ini? Bukan berarti orang-orang Arab zaman dahulu itu tidak mempunyai aturan-aturan tentang waris. Bukan berarti seperti itu. Justru orang-orang zaman jahiliyah dulu sudah punya ketentuan-ketentuan tentang pembagian waris ini. Namun memang diskriminatif,
Ya, seperti anak perempuan tidak mendapatkan hak waris, atau anak laki-laki juga yang mendapatkan itu yang memang sudah siap berperang, sementara anak laki-laki yang kecil ataupun laki-laki yang sudah tua renta itu tidak mendapatkan hak waris. Nah, dan juga anak angkat di sini mendapatkan hak waris kalau secara adat. Nah, padahal anak angkat itu tidak mendapatkan hak waris. Artinya apa? Artinya ketika turun ayat waris ini, masyarakat Arab juga mempunyai adat istiadat tentang aturan-aturan waris. Tapi mana yang lebih adil? Apakah dari aturan adat tersebut atau memang dari ketentuan-ketentuan Allah yang memang Maha Tahu? Tentunya insya Allah jika memang adat itu bertentangan ya dengan syariat, maka harus dikesampingkan. Tapi jika memang adat itu tidak bertentangan, maka boleh untuk diambil. Nah, artinya tetap pembagiannya harus berdasarkan aturan-aturan yang ada, aturan-aturan syariah. Nah, maksudnya gimana cara adat tadi bisa diambil? Umpamanya anak angkat itu dalam syariah tidak dapat, ya, tidak dapat, atau kemudian karena kita memang sayang sama anak angkat kita, ya bisa ada akad-akad yang lain gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah paham dengan aturan-aturan waris, siapa yang akan dapat dan siapa yang tidak akan dapat, nah otomatis kita bisa mengantisipasi itu. Mengantisipasi dengan akad-akad yang lain, umpamanya dengan akad hibah, ya, atau akad-akad yang lainnya yang bisa mengalihkan hak milik. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan permasalahan-permasalahan waris di masyarakat, ya. Sebetulnya ada ya seperti permasalahan yang lain, bukan ahli waris tapi menuntut. Nah, ini juga banyak yang terjadi, ya. Tapi insya Allah nanti akan kita sampaikan pada pembahasan-pembahasan yang lain, siapa yang menjadi ahli waris dan siapa yang bukan ahli waris gitu. Sehingga otomatis ketika ya yang bukan ahli waris tidak bisa menuntut gitu. Nah, oke, dicukupkan sekian nih pembahasan pada sore kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan hikmahnya tadi saya katakan sekali lagi, untuk mempelajari waris ini adalah kita ingat mati, dan juga kita ingat bahwa harta yang kita kumpulkan itu tidak akan dibawa mati, ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.